Makanya gue nggak mau bongkar sendiri karena banyak baut yang hilang-hilang nanti ya kan. Susah banget bukanya tuh, sampai berapa banyak bodi, jok. Halo guys, balik lagi sama gue Reza Palep. Hari ini kita mau ngelanjutin proyekan buat si Voki lagi nih, karena berhubung beberapa bandanya belum kepasang ya kan, ada 2 banda lagi yang belum gue pasang. Jadi kita bakal mempercepat proses video ini, sekalian kita cepet nguploadnya juga biar beberapa bandanya itu bisa kepasang cepat gitu kan. Nah, hari ini gue pengen ganti shock breaker belakangnya, karena berhubung shock breaker belakangnya ini masih bawaan dari owner sebelumnya, yaitu DBS tabung atas non-klik. Jadi gue pengen nge-refresh beberapa part yang bawaan dari dia, itu bakal gue ganti sesuai dengan konsep yang gue inginkan. Dan kebetulan juga shock ini juga udah kurang nyaman di gue buat dipakai harian, karena kalau jalanan jelek ataupun jalanan yang agak bergelombang ini shock breakernya agak mantul-mantul. Gue juga kurang tahu juga, mungkin dia minta di reborn atau gimana. Kebetulan ini kan udah lama juga dia make ini, mungkin dia udah beberapa bulan atau beberapa tahun udah make shock breaker ini, jadi mungkin di guanya udah kurang enak. Daripada gua nge-reborn ulang lagi, mending beli baru ya kan, biar nge-refresh banda-banda yang ownernya sebelumnya pakai. So kira-kira bakal apa yang gue pasang di Voki shock breakernya, langsung aja kita lihat dan langsung aja kita review. Let's go. Hari ini kita bakalan ganti shock buat si Voki nih guys. Kebetulan kemarin gue dapet di harga yang lumayan murah ya. Ini shock KTC Apek di marketplace orang BU. Shocknya itu kemarin agak lumayan PR, jadi ini udah gue repair segala macam. Ntar bukannya agak susah. Ini kita udah repair segala macam. Nah ini dia shocknya, premium banget. Ini jujur gue pertama kali buka boxnya KTC Apek ini, dan pertama kali juga gue beli shock KTC karena biasanya yang ya di bawah harga 500.000 ya kan. Terakhir itu gue beli cuman Scarlett nampakannya. Nah kemarin ini gue dapet di harga 200, kondisi udah anjir banget guys, kondisi kacau banget. Nah ini udah gue repair, dari pernya ini udah gua cat ulang lagi warna dark silver, terus udah gua ribbon ulang, udah gua servis kemarin. Klik-klikannya juga udah gua balikin standar lagi ke normal. Kemarin agak mendem, nggak bisa diputar lebih parahnya ya. Lumayan dapat kardusnya juga ya kan, sama sarungnya. Dan ini sarungnya langsung dipakai di shock, nggak bisa dibongkar pasang, jadi ini nggak bakalan kita pakai. Buat shock kenapa kita ganti, karena ukurannya ini kependekan guys. Ini gue pakai 310 bawaan dari orangnya kan. Fitment juga kudu diperhatikan kalau buat motor harian ini agak kurang, apalagi kalau gonceng, karena gasruk imbasnya tuh bisa ke mounting habis. Sama ini nih, ini lepas mulu karena pernya itu terlalu empuk sama terlalu pendek. Nah ini gue ambil yang ukuran 325, nanti dipasang jadi agak tinggi. Sama kemarin buat gue servis itu kisaran 120.000, jadi ya total nerin itu ya jadi 3,5-an lah. Dapat ya, kalau harga normal sih 400-an masih second ya kan, 400 500 pas lah. Apalagi buat Vario kan motornya agak tinggi, kita utamakan fungsi untuk sekarang. Apalagi dek-deknya udah pada hancur karena gasruk terus, karena kita sayang mounting juga ya kan. Jadi kita memutuskan untuk ganti ya, walaupun second ya, tapi ini ya 80% masih oke lah, bisa dipakai. Buat pernya udah gue repaint ulang, terus udah gue ribbon ulang, udah gue servis ulang, jadi ini bakalan oke banget kita pakai di Voki. Kira-kira seberapa empuknya shock ini, kita langsung aja pasang di bengkel, karena Vario ini agak susah buat masang sendiri, beda sama Beat Carbugo yang gampang tinggal copot-copot pasang gitu. Jadi
langsung aja kita bawa ke bengkel supaya gak terlalu repot buat bongkarnya. Kita udah masuk bengkel, udah sesi pembongkaran nih kan. Tuh, ribet banget. Makanya gue nggak mau bongkar sendiri karena banyak baut yang hilang-hilang nanti ya kan. Bisa lihat kitanya tuh sampai berapa banyak bodi, jok sama ituan. Terus bongkar ini lagi nih tangki. Beda sama beat karbu ya kan. Kalau beat karbu lu tinggal buka covernya aja, lu tinggal masang, enak. Kalau ini buset banyak banget tuh bautnya di sini. Tuh, ini buka lagi. Jadi kita serahkan saja pada mekanik biar kita enak kontennya juga nyantai ya kan. Jadi ini udah kebongkar, tinggal ngelepas sok lamanya nih kayak gini. Habis itu kita pasang sok KTC nya. Habis itu kita cobain seberapa empuknya setelah diservis ya kan sok KTC nya. Banyak banget guys tuh, sampai tangki lepas segala macem. Ribet dah kalau masang vario buat shock breakernya mah. Oke, jadi ini udah kepasang ya kan. Buat fitmentnya bisa kelihatan lebih dapat karena tabungnya di bawah, jadi lebih padat lagi ya kan. Buat pemasangan agak PNP tadi, kurang presisi karena ini bekas copotan KZR, jadi mungkin agak ada penyesuaian nambah ring atau gimana karena goyang tadi. Jadi tinggal kita ngasih ring atau gimana nanti kita lihat dulu. Ini agak ada dua kalau nggak salah tadi ringnya, nggak terlalu kelihatan. Yang satu gede nih, yang satu lagi sedang buat ngencengin yang ring gedenya. Jadi sekarang udah PNP, nanti kita bakal setting-setting buat kerasan empuknya. Nanti kita pasang dulu, kita rasain dulu kurang apa, nanti baru kita setting pakai klik-klikannya nih. Buat overall sih warnanya cakep, nggak terlalu banyak warna untuk Voki ya kan, beda sama Rexy. Lagi proses warnaan, next bakal kita rubah buat Rexy. Ini kita main kalem aja buat vario. Jadi ini dia penampakannya si Voki setelah udah kita ganti buat shock breakernya nih guys. Buat penampakannya looknya itu clean karena perpaduan warnanya itu nggak terlalu mencolok banget. Jadi warna yang gue pilih tuh bawaan dari KTC, jadi gue repaint ulang lagi. Buat penampakannya itu lebih natural ya kan, nggak ada yang berubah dari shock KTC nya. Ada nuansa oranye bawaan dia, dan tabungnya juga berfungsi, klik-klikannya seneng banget karena padatnya tuh dapet. Karena kalau kemarin kan padatnya itu terlalu kemana-mana, aneh lah pokoknya. Tabungnya di atas, filternya kecil, jadi kayak kurang shock gitu loh. Jadi sekarang udah padat di bawahnya, kaki-kakinya dibalut juga warna velg ya kan. Yang kita ambil nuansanya ini standaran aja gitu loh, tapi velgnya racing kayak gitu. Overall gue demen buat looknya secara keseluruhan dari shock breakernya. Walaupun emang second ya kan, pasti ada kurangnya, yaitu di bagian karetnya itu udah agak baret-baret dikit. Karet plastiknya itu kan peredam shocknya itu udah agak baret-baret, mungkin karena geseknya sama per langsung ya kan. Buat settingannya ini banyak settingannya guys. Ini ada soft sama hard, cuman kalau soft itu ada berapa putaran, lumayan banyak sih nih. Dan dia enak setting-settingnya, nggak gampang bocor. Beda sama Scarlett yang sebelumnya gue pakai di Rexy ya kan, dia putar-putar kebanyakan lama-lama rembes. Kalau ini enak, benar-benar ada harga, ada kualitas sih. Walaupun ini udah gue reborn ulang, udah gue servis ulang ya kan, pasti kan ada aja minusnya gitu kan, pasti ada aja kurangnya. Tapi ini enak nih, nggak rembes sama sekali di sininya. Harusnya kan biasa rembes pasti kan.
Berarti ini masih bagus, soknya gue dapat dengan harga yang murah juga ya kan. Nah kalau kalian muter ke kanan sampai mentok ini, yang kita nyari soknya itu lama-lama dia ngunci dan soknya itu nggak bakal gerak kalau diteken. Jadi udah gue coba, ternyata kita harus pakai perasaan nyari sesuai yang kebutuhan kita. Karena di sini ada space-nya nih guys. Semakin lu pentokin, semakin dia rapet dan soknya ini nggak bisa diteken. Jadi kayak gitu. Jadi ini space-nya di sini nih. Kita lihat di sini. Mungkin buat yang nggak tahu, hati-hati aja nih. Nah, space-nya kita taruh sini. Nah, ini bisa ditekan. Nah, ini masih agak keras. Kita nyari yang empuknya. Karena putarannya nggak bisa didikte, nggak bisa putaran ke kiri berapa, ke kanannya berapa, karena masih banyak putarannya. Jadi kita ngeliat di space-nya ini nih guys. Nah, kalau space-nya agak lebar, mungkin tekanannya juga agak ringan gitu loh. Tapi kalau space-nya udah mepet banget, tekanannya keras banget, kita nggak bisa neken pernya gitu loh. Udah pakai settingan yang pas, jadi space-nya segini nih buat si Voki gua taruh. Settingannya sih suka kalian, se-feeling kalian, senyaman kalian sih. Mau pakai yang model kayak apa gitu loh buat settingannya. Karena tadi udah gua coba style-style, agak keras nih. Masih pakai tenaga banget. Jadi tadi settingannya udah pas. Jadi nggak bisa didikte juga buat settingannya. Kita kudu pakai perasaan nyetingnya. Jadi ntar kita coba bakal tes ini di jalan. Taruh GoPro-nya di sini nih, buat kita lihat seberapa empuk sok ini kalau di jalanan bergelombang. Jadi ini dia penampakan shock breaker gue udah kepasang guys. Itu lebih padat buat fitmentnya, komposisinya enak, cuman emang terlalu gelap. Belum gue repaint buat CVT nya, tapi buat overall gue suka. Di bawahnya tuh padat, mungkin agak sedikit kotor karena ini motor bekas pemakaian harian ya guys. Mungkin buat Voki ini menurut gue kaki-kakinya udah lumayan enak, tinggal mainin warnanya aja. Jadi kira-kira bakal kita modif apa lagi nih buat si Voki? Kalian komen aja di bawah. Mungkin segitu aja buat proyekan hari ini. So thank you for watching. Gue Reja Palep cabut and see you. Bye bye.